Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Johannes Maisa dengan NIM 200313234. Dengan saya Cindy Sinta Wadani dengan NIM 2003 102 Dan saya Novanda Magdisa Jazuli dengan NIM 20031102237. Di sini kami akan membahas singkat mengenai model Ventura. Pengertian model Ventura sendiri dapat didefinisikan dalam berbagai versi, namun pada dasarnya berbagai macam definisi tersebut mengacu pada satu pengertian mengenai model Ventura, yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan pada perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut perusahaan pasangan usaha atau investee company, dan perusahaan yang melakukan penyertaan modal disebut perusahaan model Ventura. Sejarah dari munculnya model Ventura sendiri, munculnya konsep pembiayaan dengan model Ventura diawali antara tahun 1920 sampai tahun 1930 pada saat keluarga-keluarga kaya di Amerika Serikat seperti Ford, Rockefeller, Paison, dan lain-lain membentuk suatu pendanaan. Pendanaan ini diarahkan untuk menolong usaha-usaha individu yang sedang mengalami kesulitan modal dalam suatu kegiatan investasi yang potensial. Dan kegiatan ini terus-menerus berkembang ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai usaha modal Ventura. Awal pengakuan secara formal adanya usaha modal Ventura di Indonesia adalah pada saat berlakunya paket 20 Desember 1988 Pakdes 2088 yang menempatkan usaha modal Ventura sebagai salah satu kegiatan pembiayaan di samping bentuk-bentuk kegiatan modal Ventura sebagai salah satu kegiatan pembiayaan lainnya. Pada kenyataannya, usaha modal Ventura relatif kurang berkembang di Indonesia dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari modal Ventura bagi perusahaan pasangan usaha. Manfaat utama yang diterima oleh perusahaan pasangan usaha adalah dapat menjalankannya kegiatan usaha karena kebutuhan dana untuk modal usaha setelah dapat dipenuhi oleh perusahaan modal Ventura. Di samping manfaat utama tersebut, manfaat lain yang diterima oleh perusahaan pasangan usaha dan masih terkait dengan manfaat utama tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kemungkinan keberhasilan usaha. Yang kedua, kelancaran pandangan yang berasal dari modal Ventura menyebabkan kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha menjadi lancar sehingga kebutuhan dana investasi, kebutuhan dana operasional dan non-operasional dapat terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, peningkatan efisiensi kegiatan usaha. Bantuan yang dapat diberikan oleh perusahaan modal Ventura tidak hanya dalam hal pembiayaan saja. Perusahaan modal Ventura juga dimungkinkan untuk ikut memberikan bantuannya dalam mengelola kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha. Yang keempat, peningkatan bankability. Seperti telah diuraikan pada bagian awal di bab ini, perusahaan pasangan usaha yang mengajukan permohonan modal biasanya adalah perusahaan kecil yang masih dalam awal perkembangan kegiatan usaha. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan pengembangan usaha. Persyaratan pengembalian pembiayaan dan balas jasa yang relatif lebih ringan meningkatkan ekuitas perusahaan. Selanjutnya, bagi perusahaan modal Ventura. Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan modal Ventura juga meliputi dua hal. Yang pertama, perusahaan modal Ventura memperoleh balas jasa atas pembiayaan yang telah dilakukan pada perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, perusahaan modal Ventura membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak melalui pengembangan usaha yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan. Di samping manfaat utama tersebut, perusahaan modal Ventura dapat memperoleh manfaat lain yang masih terkait dan manfaat utama tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kemampuan teknis dalam pengalaman karyawan dan staf perusahaan modal Ventura. Karyawan dan staf perusahaan modal Ventura akan meningkatkan pengalaman dan kemampuan teknisnya dalam mengelola berbagai macam perusahaan seiring dengan semakin seringnya membantu perusahaan pasangan usaha melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, meningkatkan informasi tentang modal Ventura. Kesuksesan dalam mengadakan penyertaan modal dan membantu manajemen
suatu perusahaan pasangan usaha dapat secara bertahap meningkatkan pemantauan dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan modal ventura, terutama di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis modal ventura. Yang pertama, berdasarkan pada cara pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha dapat meliputi dua hal. Yang pertama, bantuan finansial dan bantuan manajemen. Atas dasar pemberian kedua jenis bantuan tersebut, mekanisme modal ventura dapat diberikan menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama, single tier approach. Yang kedua, two tier approach. Berdasarkan pada cara himpunan dana, perusahaan modal ventura secara umum dapat menghimpun dana dari pinjaman dan juga dari modal sendiri dalam berbagai bentuk. Yang pertama, leverage ventura capital. Yang kedua, community venture capital. Selanjutnya, berdasarkan pada kepemilikan. Atas dasar kepemilikannya, perusahaan modal ventura dapat diberikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, private venture capital company. Perusahaan modal ventura yang belum go public atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek disebut private venture capital company. Yang kedua, public venture company. Yang ketiga, bank affiliate venture capital company. Yang terakhir, conglomerate venture capital company. Perusahaan modal ventura yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar disebut conglomerate venture capital company. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari modal ventura. Di modal ventura terdapat beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip bantuan. Terdapat 3 prinsip bantuan yang diberikan kepada suatu perusahaan pasangan usaha. Yang pertama yaitu prinsip pertama. Prinsip pertama, pembiayaan melalui modal ventura dapat diberikan dalam bentuk penyertaan modal secara langsung, yaitu ekuitas, dan atau dapat pula diberikan dalam bentuk pinjaman subordinasi atau obligasi konversi pada perusahaan yang disertai, yaitu ekuitas kuasi. Yang kedua, ada prinsip kedua. Modal ventura yang berkaitan dengan perusahaan pasangan usahanya adalah berdasarkan pada pemikiran jangka panjang. Yang ketiga, yaitu prinsip ketiga, yaitu penyertaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura pada dasarnya bersifat sementara sampai dengan batas waktu tertentu. Batas waktu itu sangat bervariasi dari negara ke negara. Dan di Indonesia, batas waktunya hanyalah sampai dengan 10 tahun. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang tahap pembiayaan. Perusahaan modal ventura mulai memberikan bantuannya kepada perusahaan pasangan usaha. Keputusan tersebut selalu diawali dengan analisis mendalam terhadap kelayakan kegiatan usaha dari calon perusahaan pasangan usaha. Perusahaan modal ventura tidak akan memberikan bantuan kepada calon perusahaan pasangan usaha yang prospeknya untuk survive dan berkembang sangat diragukan. Kemudian ada bentuk pembiayaan. Perusahaan modal ventura dapat memberikan bantuan dana dalam satu atau lebih bentuk-bentuk. Yang pertama yaitu penyertaan modal dalam bentuk saham. Yang kedua, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham. Yang ketiga, pinjaman yang dapat dikonversikan menjadi saham. Yang keempat, pinjaman yang memberikan hak opsi bagi perusahaan modal ventura untuk membeli saham. Yang kelima, pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Yang keenam, pinjaman yang tidak perlu dibayar bila perusahaan belum mampu menutupi semua biaya operasinya. Yang ketujuh, pinjaman yang apabila terjadi likuidasi, maka pengembaliannya berada pada prioritas setelah obligasi dan pinjaman lainnya. Dan yang kedelapan, lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip modal ventura. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bentuk kesepakatan. Kesepakatan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya dituangkan dalam suatu kesepakatan formal atau perjanjian resmi secara tertulis yang meliputi mekanisme pemberian bantuan, dana, dan manajemen sejak awal sampai dengan dilakukannya tahap divestasi. Cara divestasi, mengingat penyertaan modal ventura adalah bersifat sementara atau tidak untuk selamanya, maka kedua belah pihak harus memikirkan cara-cara divestasi yang akan dilakukan atau penarikan kembali.
Berikut merupakan contoh-contoh perusahaan modal Ventura di Indonesia yang diakui oleh OJK. Yang pertama, BNI Modal Ventura, BRI Ventura Investama, Ibu Kota Porto Ventura, Sarana Bali Ventura, Sarana Sulsel Ventura, Sarana Sumber Ventura. Berikut penjelasan mengenai modal Ventura dari kelompok 6. Sampai jumpa di semester depan. Bye-bye.